semuanya. Sebelumnya terima kasih ya sudah mengklik video ini. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang hukum pertanahan. Daripada lama-lama, yuk langsung aja masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama materi apa aja sih yang bakal kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, dan yang keempat ada hak pakai. Selanjutnya itu hak milik. Definisi hak milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agama atau UUPA. Yang pertama, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maksudnya di sini hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, yaitu yang tersebut dalam pasal 20 tadi. Ini berarti hak milik memiliki sifat 3T, yaitu turun-temurun, terkuat dan terpenuhi. Turun-temurun artinya yaitu hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai hak milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai hak milik. Yang selanjutnya itu yang terkuat, artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Lalu ada terpenuhi, artinya dalam hal milik, pemegang hak milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang hak milik yang dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan, bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru atau hak guna bangunan atau hak pakai. Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah bahwa dari segi pembentukannya hak milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja, baik untuk usaha pertanian maupun non pertanian, seperti rumah tangga atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha. Sedangkan definisi hak milik berdasarkan pasal 570 KUH Perdata ialah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu bendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU atau undang-undang ketertiban umum dan tidak mengganggu hak orang lain. Slide selanjutnya yaitu subjek pemilik hak milik atas tanah. Subjek hak milik diatur dalam pasal 21 UU PA. Yang pertama yaitu hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Yang kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Yang ketiga yaitu orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga-warga Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut terhapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang keempat yaitu selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 dalam pasal ini. Selanjutnya adalah sifat dan ciri hak milik. Yang pertama, merupakan hak atas tanah yang terkuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Yang kedua, merupakan hak turun-temurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan pada ahli waris yang berhak. Yang ketiga, dapat dijadikan hak induk, artinya dapat dibebani dengan hak-hak lainnya. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hipotek atau credit for bank. Yang kelima, dapat beralih dan dialihkan. Yang keenam, dapat dilepaskan oleh pemegang hak sehingga tanahnya menjadi milik negara. Yang ketujuh, dapat diwakafkan. Materi selanjutnya adalah jangka waktu dan penyebab hilangnya hak milik. Berbeda dengan hak atas tanah lainnya, hak milik tidak memiliki jangka waktu. Namun, hak milik tetap
bisa berakhir karena alasan-alasan tertentu. Hapusnya hak milik atas tanah telah diatur dalam pasal 27 UU PA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah bisa terhapus tanahnya jatuh ke tangan negara. Yang pertama, karena pencabutan hak. Menurut ketentuan pasal 18 UU PA bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah bisa dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam ketentuan pasal 18 UU PA ini selanjutnya dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Hapusnya hak atas tanah karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ini berhubungan dengan keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Penyerahan sukarela ini sengaja dibuat untuk kepentingan negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah karena ditelantarkan. Pengaturan mengenai tanah yang terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang mengatur mengenai kriteria tanah terlantar, yaitu yang pertama, tanah yang tidak dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat, atau tujuan dari pemberian haknya tersebut. Keempat, yaitu karena ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 3, yaitu karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, dan pasal 26 ayat 2, yaitu karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Yang kedua adalah tanahnya musnah. Hal ini terjadi ketika tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya tentang hak guna usaha. Hak guna usaha secara pokok diatur dalam pasal 28 ayat 34 nomor 5 tahun 1968 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria. Nah, di dalam pasal tersebut terdapat 3 poin. Yang pertama, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Nah, poin yang kedua, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Nah, jika tanah tersebut melebihi ketentuan yang tadi, misalkan luas tanahnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Maksudnya tidak selalu menetap oleh terhadap perusahaan yang dikelola sekarang. Nah, itu tidak boleh untuk stuck di situ aja. Jadi hak guna usaha itu harus bisa pindah tangan. Sedangkan berdasarkan pasal 720 KUH Perdata, hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang yang tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Menurut pasal 720 dan pasal 721 KUH Perdata, hak guna usaha merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang hak erfhak berupa menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah. Jadi, hak erfhak merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati tanah kepunyaan pihak lain. Kemudian,
subjek pemilik dalam hak guna usaha. Subjek hak milik diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang dapat mempunyai hak guna usaha ada dua. Yang pertama warga negara dan yang kedua badan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu terhapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya sifat dan ciri hak guna usaha. Ada 4 di sini. Yang pertama, hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Yang kedua, dapat beralih dan dialihkan. Nah, hak guna usaha ini bisa beralih dan dialihkan itu harus ada apa? Karena apa? Yang pertama itu hak guna usaha dapat dipindahkan dengan peralihan dapat dengan perbuatan hukum, misalnya jual beli, tukar menukar, atau hibah. Yang kedua, peralihan hak guna harus ada izin dari instansi yang berwenang. Nah, yang ketiganya, peralihan hak guna usaha harus didaftarkan ke kantor pendaftaran tanah. Itu jika hak guna usaha itu akan beralih atau dialihkan. Yang ketiga, jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir. Kemudian yang terakhir, dapat dilepaskan oleh pemegang hak sehingga tanahnya menjadi milik negara. Nah, kemudian jangka waktu dan penyebab hilangnya hak guna usaha. Jangka waktu hak guna usaha, nah seperti tadi yang sudah disinggung dalam ciri-ciri hak guna usaha, yang ketiga yaitu jangka waktunya pasti akan berakhir. Nah, di sini penjelasannya, jangka waktu hak guna usaha 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun. Kalau masih pengen ditambah lagi, bisa dapat diperpanjang untuk di jangka waktu paling lama 25 tahun sesuai dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 dan 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian di dalam pasal 8 PP nomor 40 tahun 1996 mengatur jangka waktu hak guna usaha untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan diperbaharuan untuk waktu paling lama 35 tahun. Di pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hapusnya hak guna usaha jika yang pertama jangka waktunya telah berakhir, yang kedua diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang terakhir 7, ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, definisi hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan sebagai berikut. 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kedua, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang tiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Sedangkan berdasarkan pasal 711 KUH Perdata, hak usaha bangunan atau yang bisa disebut dengan hak numpang karang atau hak obstal adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain, yang artinya setiap orang yang mempunyai hak numpang karang atas sebidang pekarangan boleh mengalihkannya kepada orang lain atau memberikannya dengan hipotek. Ia juga boleh membebani pekarangan tadi dengan pengabdian pekarangan, tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia boleh menikmatinya. Selanjutnya, subjek pemilik dalam hak guna bangunan. Subjek pemilik hak guna bangunan diatur dalam pasal 36 UU PA, yaitu 1. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan: A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan. Jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dengan jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hak guna bangunan, mengenai sifat dan ciri hak guna bangunan. Yang pertama adalah hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Yang kedua, dapat beralih. Yang ketiga, jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir. Yang keempat, dapat dijadikan utang, jaminan utang dengan dibebani hipotek atau krediverben. Yang terakhir adalah dapat dilepaskan oleh pemegang hak sehingga tanahnya menjadi milik negara. Pada kesempatan selanjutnya saya akan menerangkan tentang hak guna bangunan, mengenai jangka waktu dan penyebab hilangnya hak guna bangunan tersebut. Jangka waktu diatur dalam pasal 35. Hak guna bangunan memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dihapus karena yang pertama, jangka waktunya itu telah berakhir. Yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tersebut tidak terpenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Lalu yang keempat ada dicabutnya untuk kepentingan umum. Lalu yang kelima ada diterlantarkan karena pemiliknya tidak memegang hak dalam bangunan tersebut. Lalu yang keenam ada tanahnya itu musnah atau mungkin sudah dimiliki orang lain. Lalu yang terakhir, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Selanjutnya itu hak pakai. Menurut pasal 41 dalam UU PA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini. Lalu hak pakai dapat diberikan juga
selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan cuma-cuma, lalu dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengundang unsur-unsur pemerasan. Sedangkan dalam KUH Perdata, hak pakai atau hak gebruik disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Jadi, hak gebruik merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas bidang tanah pekarangan yang kepada pemakainya hanya boleh mengambil hasil-hasilnya sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumahnya. Selanjutnya yaitu subjek pemilik, yang diatur dalam pasal 42 UPA yang dapat mempunyai hak pakai ialah yang pertama yaitu warga negara Indonesia, lalu yang kedua orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang ketiga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, lalu yang terakhir badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selanjutnya, sifat dan ciri hak pakai. Yang pertama, wewenang pemegang hak pakai terhadap tanahnya adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan. Yang kedua, asal tanah hak pakai dapat terjadi pada tanah negara atau tanah hak milik. Yang ketiga, hak pakai dapat diberikan dengan jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, jangka waktu penyebab hilangnya hak pakai. Dalam pasal 41 ayat 2 dan 3 UU PA, hak pakai diberikan jangka waktu tertentu atau selama tanah tersebut digunakan. Terdapat beberapa alasan sehingga hak pakai yang diberikan kepada pemegang hak pakai dapat dihapuskan, yaitu 1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. Kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelola, atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir. Ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Keempat, dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Yang kelima, ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan ketujuh, apabila dalam jangka waktu ditentukan, hak pakainya diwajibkan untuk dialihkan atau dilepaskan karena sudah tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan diketahui hak tersebut seharusnya dilepaskan atau dialihkan, maka apabila hak pakai tersebut tidak dialihkan atau dilepaskan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Jika ada salah kata atau kurang kata dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.